Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat moderasi, kita berjumpa lagi di serial Ngaji Kebangsaan, Talkshow Ramadan Salam, Ngaji Kebangsaan Perspektif Islam Rahmatan lil Alamin. Telah hadir di tengah kita bersama narasumber untuk sesi kali ini. Beliau adalah Ibu Heni Supolo Sitepu, MA sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru. Beliau adalah sosok perempuan yang peduli akan isu-isu kebinekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dan di sisi lain juga, beliau bersama sejumlah temannya mendirikan Yayasan Cahaya Guru yang concern pada pendampingan guru-guru di sekolah-sekolah untuk menjadi agen penyemai keberagaman. Baiklah, kita langsung saja sapa narasumber pagi ini, Ibu Heni Supolo Sitepu. Kabarnya baik, Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Mas Ihsan. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir mengikuti pada acara Talkshow Ramadan Salam ini. Baiklah, Ibu, di beberapa kesempatan, baik itu di media massa ataupun di media televisi, Ibu sering menyinggung tentang Undang-Undang Sisdiknas Pasal 4 Ayat 1 tahun 2003 terkait penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yang mana salah satu bunyinya itu dalam undang-undang tersebut, pendidikan didirikan secara demokratis, berkeadilan, kemudian tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan nilai-nilai keagamaan, dan yang lainnya. Gitu. Di berbagai kesempatan, Ibu selalu menyinggung undang-undang tersebut. Sebenarnya sih, apa yang Ibu rasakan, ataupun kegelisahan apa yang Ibu rasakan terkait undang-undang tersebut, Ibu? Yang pertama-tama begini, dalam pasal 4 ayat 1 yang sebetulnya judulnya adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan, semua kata kunci yang ada di sana adalah kata kunci yang sangat penting untuk menjamin pendidikan menitik beratkan pada kemanusiaan dan pada kemerdekaan kita bersama. Sehingga sebagai suatu prinsip mestinya kan dalam aspek regulasi prinsip ini menjadi ruh, menjadi bagian yang penting di mana semua konsideran dalam undang-undang yang sama ataupun pada peraturan-peraturan yang menjadi turunannya, bahkan hingga implementasi di satuan pendidikan harus selaras dengan prinsip tersebut. Namanya prinsip penyelenggaraan pendidikan ya harusnya sedalam aspek regulasi menjadi ruh bagi seluruh turunan di bawahnya. Itu yang pertama. Nah, dalam sisi praksis pendidikan, prinsip ini tentunya bisa menjadi pijakan untuk lebih kuat dan lebih percaya diri bahwa sekolah telah melakukan satu pengelolaan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Jadi ada pijakan yang sangat menguatkan yang kita miliki. Lalu juga dalam aspek filosofi, kata-kata kunci yang terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan itu jelas selaras dengan filosofi pendidikan Indonesia dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, yang jelas menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga kemandirian dari peserta didik yang memerdekakan. Jangan lupa bahwa kemandirian itu sendiri adalah hakikat dari suatu kemerdekaan. Gitu. Tapi lepas dari idealnya kata-kata kunci dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan itu, kenyataannya sama sekali nampaknya tidak dipakai sebagai suatu ruh dari semua aturan, semua turunan ataupun pelaksanaan pendidikan yang kita jalani selama ini. Bahkan tidak juga ditemukan dengan spesifik pada indikator akreditasi sekolah, uji kompetensi guru, atau sampai dalam substansi dari pendidikan dan pelatihan guru. Padahal kita tahu sekarang dan beberapa tahun terakhir
sebagian dari tantangan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan kita yang kita hadapi saat ini sebetulnya bisa diimbangi saat seorang guru atau seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan mengetahui, memahami, dan bahkan menghayati setiap kata kunci yang terkandung dalam pasal tersebut. Jadi semua ini baik dalam aspek regulasi maupun praksisnya maupun filosofi dan kemudian semua hal dalam dunia pendidikan seharusnya bisa mengacu pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang kita miliki, yang kata-katanya atau pilihan diksinya sangat jelas itu. Ya. Berarti dalam hal ini tidak ada discontinue ya Bu dari undang-undang tersebut terhadap kepada aturan-aturan di bawahnya, seperti aturan-aturan di dinas pendidikan, kemudian turunannya ke sekolah, ke madrasah, kemudian terimplementasikan terhadap guru. Berarti ada discontinue atau tidak ada sinergisitas antara aturan dengan implementasi di lapangan. Begini, nampaknya masalahnya tidak sesederhana itu. Nampaknya ada kemungkinan bahwa kehadiran pasal itu pun sebetulnya tidak terlalu diketahui. Jadi bukan sekedar tidak dipahami apalagi dihayati, tahu pun enggak bahwa ada prinsip yang mengikat seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia ini. Kalau discontinue kan seakan-akan memang sebetulnya tahu, tapi lalu sama ini tahu pun enggak gitu. Jadi memang ada sesuatu yang hilang di sana yang seharusnya sekarang kita kembali lagi dan melihat berdasarkan pengetahuan ini kira-kira apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diimbangi, dan apa yang jangan-jangan perlu diganti gitu, agar bisa selaras. Apalagi Mas Ihsan, kita tahu bahwa sebetulnya guru-guru tuh punya keleluasaan untuk menerapkan semua prinsip itu dalam setiap kesempatan perjumpaannya atau interaksinya dengan seluruh peserta didik. Jadi sayang sekali kalau hal yang sangat baik ini tidak diketahui. Oh iya. Berarti ini pun menjadi concern dari Yayasan Cahaya Guru ya Bu? Ya, kami hadiah Cahaya Guru untuk masyarakat pendidikan di hari ulang tahun Hari Guru tahun lalu, tahun 2020 adalah ini. Oh iya. Ini hadiah kami. Kami ada e-booknya yang bisa kami kirim, yaitu penyelenggaraan pendidikan dari prinsip ke praktik, panduannya, dan kertas posisi kami. Bagaimana prinsip ini menurut kami sangat penting dan kita semua perlu melihat kembali apa yang sekarang ini kita lakukan dan berefleksi terhadap itu. Saya bisa kirimkan nanti ke Mas Ihsan untuk mungkin menambah narasi sebelum sesudah dari wawancara ini. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kemudian kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di Indonesia yang sangat beragam sekali. Beragam agama, kepercayaan, budaya, kemudian bahasa, sehingga masyarakatnya pun yang ada di Indonesia bersifat heterogen. Dalam hal ini concern terhadap heterogen kepercayaan. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu dengan tim yang ada di Yayasan Cahaya Guru membangun hubungan sosial keagamaan yang harmonis di tengah masyarakat yang multikultural? Ini menarik sekali sebetulnya, Mas Ihsan. Kami memang fokus pada akhirnya di tahun 2010 untuk menyelenggarakan semua kegiatan dengan payung keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, secara khusus keragaman dalam agama atau kepercayaan. Mengapa demikian? Karena justru pada saat kita membicarakan ini, ada kegagapan. Kami bertemu dengan guru-guru dari mulai 2006 sampai 2010 yang memiliki isu dalam kebinekaan khususnya dalam keagamaan, tapi semuanya tidak berani untuk menyatakan dengan terbuka. Nah, karena
teman-teman guru tidak berani menyatakan dengan terbuka, maka kami kemudian berniat untuk menemani guru-guru dalam isu ini. Nah, untuk membangun hubungan sosial keagamaan yang harmonis, sebetulnya bagian yang sangat menyenangkan dalam dunia pendidikan ini kan kita punya banyak sekali pepatah yang mencerminkan kearifan kita sendiri. Tak kenal maka tak sayang itu benar loh. Karena tidak kenal, maka seringkali ada kecurigaan yang sebetulnya bukan didasari dari pengalaman kita, tetapi sesuatu yang diwariskan pada kita. Sehingga penting sekali untuk memiliki ruang-ruang perjumpaan. Kalau kita ingin membangun hubungan sosial keagamaan, maka ruang perjumpaan ini haruslah diciptakan. Tidak ada jalan lain. Nah, setiap agama dan kepercayaan itu kita sudah membuktikan kan, dasar dari semuanya selalu kemanusiaan, selalu mengedepankan kemanusiaan, dan kemanusiaan menjadi hal strategis yang sungguh bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dari satu agama pada agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Kita juga mengenal apa yang disebut kaidah emas, bukan? Yang juga ada di seluruh agama atau kepercayaan, yaitu lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan padamu. Nah, memahami kalimat yang sesederhana ini pun, ini kita bisa memiliki kedalaman yang berbeda. Dan yang menyenangkan adalah ini bisa kita ajarkan sejak para peserta didik masih sangat muda. Para orang tua bisa mengajarkan ini pada anak-anaknya, kerjakan apa yang kamu ingin orang kerjakan padamu. Dan ini bisa terus berlanjut berkenaan atau berkaitan dengan kedalaman pikiran kita. Jadi saya rasa membangun itu bisa dilakukan sejak dini, memakai hal-hal yang sangat dasar dan memfokuskan pada kebaikan yang selalu kita dapatkan dalam setiap kepercayaan, dan kebaikan ini adalah kebaikan untuk kebersamaan. Jadi beberapa kata-kata kunci di sana saya rasa adalah kata-kata kunci yang penting untuk dilihat ketika kita ingin membangun hubungan sosial keagamaan yang harmonis. Itu mungkin, Mas. Sungguh sangat menarik sekali, Ibu. Kata kuncinya adalah melakukan apa yang orang lain ingin lakukan terhadap Anda. Gitu ya, Bu? Ya. Nah, sehingga di sini lahirlah sikap-sikap toleransi yang terbangun, yang tercipta dalam diri peserta didik. Gitu. Namun realita di lapangan ternyata, Ibu, banyak sekali kasus-kasus intoleran yang malah terjadi di lingkungan pendidikan, misalnya terkait dengan anggapan bahwasanya ketua OSIS seharusnya berasal dari kalangan beragama yang mayoritas. Kemudian pemimpin harus yang seagama, memilih teman yang seagama ataupun satu etnis. Nah, sepertinya kearifan lokal dalam hal yang tadi disampaikan oleh Ibu terkait apa yang harus dilakukan, apa yang ingin dilakukan oleh orang lain terhadap Anda belum terlalu dihayati, bahkan diimplementasikan oleh khususnya guru ketika mengajarkan kepada peserta didiknya. Dalam menanggapi hal tersebut, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Ibu kemudian bersama Yayasan Cahaya Guru untuk mengurangi sikap-sikap intoleran yang ada di lingkungan sekolah agar tidak terjadi lagi, Ibu? Ini kembali lagi, kalau kita mau jujur, sebetulnya kan asalnya bukan dari para peserta didik ya. Ini semua sesuatu yang nampaknya diwariskan atau diajarkan pada peserta didik. Karena anak-anak itu kan pada dasarnya senang bermain kan. Anak-anak yang bermain itu kan tidak mengotak-ngotakan gitu. Nah, jadi ini satu hal yang juga kita akan bicara nanti mengenai peran 3 pusat pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Nah,
kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi, yang terbuka pada saat Pilkada DKI dan Pilpres kemarin ini, sebetulnya kan ini contoh yang buruk untuk anak-anak kita. Karena di sanalah sebetulnya agama dipakai sebagai kendaraan untuk pemenangan. Nah, politisasi agama ini masuk di lembaga pendidikan. Dan mungkin itu sudah ada sebelumnya, tapi pada saat Pilkada dan Pilpres ini terbuka gitu, tanpa malu-malu lagi. Meskipun di satu sisi kita harus berterima kasih pada anak-anak muda, OSIS dari sekolah-sekolah yang kemudian membentuk dirinya untuk menyatakan bahwa plural is me. Itu juga ada karena Pilkada DKI ini. Di sana kita belajar bahwa ternyata langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi sikap intoleran bukan hanya berasal dari orang dewasa, tapi sebaliknya bisa berasal dari anak-anak muda, para peserta didik. Kalau kita memberi kesempatan mereka untuk berperan dan mau mendengarkan mereka. Jadi dalam hal ini pertanyaannya bukan apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan atau orang-orang dewasa, tapi bagaimana kita semua bersama-sama saling belajar dari kesalahan yang ada dan mencari jalan keluarnya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa juga orang-orang dewasa yang berada di sekitar peserta didik membentuk anak-anak untuk para peserta didik itu untuk memilih ketua OSIS-nya dari teman-teman yang seagama. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya kita bisa tarik kembali pada pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pendidikan. Karena guru yang melakukan itu sebetulnya sudah melanggar prinsip yang diemban oleh dirinya sebagai guru dan juga oleh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Jadi artinya bila mana pihak dalam alam keluarga mengetahui atau alam pergerakan mengetahui, dua ini bisa mengimbangi alam perguruan yang sudah melanggar. Atau sebaliknya, pada saat sekolah atau alam perguruan melihat ini dilakukan di alam keluarga atau di alam pergerakan, bisa mengimbangi. 3 pusat ini sebetulnya bisa diharapkan untuk mengimbangi hal-hal yang merugikan keragaman dan kebangsaan kita yang dasarnya adalah kemanusiaan kita. Hal lain juga, para pemangku kepentingan dalam kebijakan pendidikan perlu tahu persis dan menyadari bahwa peserta didik ini sangat membutuhkan kemampuan bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi, juga berpikir kritis dan kreatif, yang semuanya dirugikan bila mana kita membatasinya hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Menutup ruang perjumpaan itu satu hal yang bisa merugikan para peserta didik untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Karena kegagapannya ketika berada dalam lingkungan yang beragam itu bisa merugikannya. Bisa mengurangi kemampuan untuk menunjukkan dan berpartisipasi, berperan dalam ikut untuk kebaikan bersama. Jadi ada berbagai faktor sebetulnya yang dirugikan pada peserta didik ketika kita meneruskan itu, bahwa pimpinan selalu harus dari kalangan dari agama yang sama, apapun itu, gitu. Padahal satu profesionalitas nggak ada hubungannya dengan kepercayaan kita. Kepercayaan ini adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan sikap profesional yang menunjukkan bahwa kita sadar kebaikan adalah untuk bersama, itu saya rasa yang sangat penting ditumbuhkan pula. Mungkin itu ya? Ya, menarik sekali Ibu. Ya, sini Mas Ihsan, penjelasan saya bulat nggak? Enggak Ibu, sangat jelas sekali. Gitu.
ada kasus kemarin itu ketika seorang mahasiswi yang rela menggunakan jilbab, menggunakan hijab, kerudung, padahal status dia memiliki kepercayaan ataupun agama yang berbeda, bukan muslim gitu, non muslim, tapi karena dia masuk ke salah satu lembaga perguruan tinggi yang mewajibkan menggunakan hijab, menggunakan kerudung, maka dia pun dengan sukarelanya dari semester 1 sampai dia lulus menggunakan kerudung. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Apakah itu termasuk, mohon maaf Ibu saya potong terlebih dahulu, apakah itu termasuk pada hilangnya sistem demokrasi dalam dunia pendidikan ataupun hilangnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kasus yang tadi saya sampaikan, Ibu? Begini, pertama-tama, apakah perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri atau swasta? Itu dulu. Ya. Lalu yang kedua, apakah kalau itu perguruan tinggi negeri, jurusan yang diambilnya menyangkut agama yang memang memiliki, misalnya jurusan itu memiliki satu tata tertib bahwa semua yang berada di jurusan situ perlu menggunakan jilbab misalnya. Jadi harus jelas betul, karena pemilihan terhadap apa yang kita kenakan sebaiknya berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin memaknai diri kita dan semua langkah kita, maka sebaiknya itu diambil dengan kesadaran. Nah, kalau hanya untuk supaya diterima lingkungan, maka sebetulnya sayang sekali. Karena lingkungan apa sebetulnya yang sampai membuat seseorang harus kelihatan sama dengan lainnya, gitu. Ya. Tapi kalau ini perguruan tinggi negeri dan jurusan yang diambil tidak ada hubungannya dengan keagamaan, saya rasa seharusnya tidak. Perguruan tinggi negeri sama seperti sekolah negeri, sekolah umum negeri, tidak boleh, saya rasa tidak boleh untuk mewajibkan siapapun mengenakan baju yang merupakan atribut dari keagamaan, karena bahkan untuk mereka yang beragama atau memiliki kepercayaan berbeda, untuk yang beragama sama tapi menafsirkan semua perintah secara berbeda, juga saya rasa perlu dibuka kemungkinannya, gitu. Jadi ada beberapa faktor yang saya kira harus dilihat ketika kita mengatakan setuju atau tidak setuju. Yang penting ketika kita bicara kemerdekaan, kemandirian itu adalah bagian yang sangat inti dari kemerdekaan. Dan menumbuh kembangkan kemandirian pada seseorang sangat penting dilakukan sejak dini. Nah, ini kembali pada OSIS tadi. Sebetulnya yang akan menyenangkan adalah bila semua siswa itu bersepakat dulu untuk memberikan kriteria. Kriteria pemimpin OSIS yang mereka inginkan seperti apa sih? Ketua seperti apa sih? Gitu. Dari kesepakatan itu kemudian dilihat calon-calonnya memenuhi itu enggak? Gitu. Dan kesepakatan itu saya kira akan sangat bisa menunjukkan seberapa jauh keberhasilan pendidikan di dalamnya. Ya, ya Ibu. Tapi terkadang mungkin ada beberapa kasus ketika pengurus OSIS-nya sudah membuat list persyaratan untuk calon ketua OSIS-nya, misalnya sesuai kemampuan, integritas, tanpa memandang agama satupun, tapi ternyata ketika sudah selesai pemilihan, ada sebuah pencekalan, baik itu dari pihak sekolah ataupun dari oknum gurunya, gitu. Enaknya sekarang kan ada medsos. Di situ waktunya kita menggunakan medsos. Ya. Karena sebetulnya kadang-kadang memang dibutuhkan perhatian luar. Di sini sebetulnya alam pergerakan itu ikut mengimbangi. Kalau alam perguruan macet
dan alam keluarga tidak berani bersikap, setidak-tidaknya masih ada alam pergerakan yang bisa digunakan untuk mengimbangi ketimpangan ini. Nah, para peserta didik sekarang sudah tahu bahwa mereka memiliki alat yang lebih bisa menjamin hak mereka untuk menyatakan pendapat. Jadi, itulah gunanya medsos secara positif. Pendapat yang dinyatakan dan jelas mengapa pendapat tersebut dinyatakan, alasannya, dan apa yang terjadi yang diperlihatkan. Sehingga antara fakta dengan pemikiran di balik fakta tersebut dan kemudian jalan keluar yang mereka tawarkan, semua ini menyatu sebagai bagian yang akan menyiapkan peserta didik ini untuk masa depannya. Saya rasa itu. Ya. Terjadi pencekalan lagi. Tadi saya sempat mendengar tentang atribut, Ibu, keseragaman atribut. Ya. Pada bulan Februari kemarin 2021, pemerintah melalui SKB 3 Menteri, Mendagri, Menteri Agama, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan aturan terkait pakaian seragam dan atribut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri. Gitu. Dalam hal ini, saya menggarisbawahi aturan ini mengikat terhadap sekolah-sekolah di bawah pemerintah, dalam hal ini sekolah negeri. Apakah dalam nomenklatur yang digunakan tersebut mengindikasikan bahwasanya kasus-kasus intoleransi masih didominasi oleh sekolah-sekolah negeri, Ibu? Begini, saya sih menerjemahkannya gitu, atau saya mengartikan dari SKB 3 Menteri ini justru karena adanya kebutuhan untuk mengembalikan sekolah negeri pada sekolah negeri umum, ya, bukan sekolah negeri agama, sekolah negeri umum pada apa yang bisa dilakukannya dengan baik, yaitu menjadi penyemai keragaman yang utama sebagai sekolah negeri. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah apakah pelanggaran didominasi oleh sekolah negeri, saya tidak tahu apakah sudah ada penelitian yang membandingkan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dan apa yang disebut pelanggaran. Karena penting kan untuk melihat apa yang disebut sebagai pelanggaran. Sekolah swasta tentu memiliki satu perangkat peraturan yang berbeda dari sekolah negeri. Kita tahu itu. Sekolah swasta berdasarkan agama banyak sekali. Dan semua yang masuk ke sana tentu punya pilihan kan. Untuk kalau mau ikut ya join, kalau enggak ya masuk sekolah lain. Kalau sekolah negeri kan enggak. Sekolah negeri kan harusnya bukan hanya untuk agama tertentu kan. Sekolah negeri umum itu adalah untuk semuanya. Nah, SKB 3 Menteri ini sebetulnya memiliki kekuatan dalam dua hal. Menurut kami ya dari Cahaya Guru. Yang pertama jelas ini mengembalikan semua penyelenggara pendidikan pada prinsip penyelenggara pendidikan itu tadi. Semua kata kunci yang di sana perlu dilaksanakan dan dapat terlaksana bila mana SKB 3 Menteri itu dilakukan dengan konsekuen. Karena harusnya penerjemahan dari apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, misalnya alasan satu di antara berbagai alasan adalah kearifan lokal kita begini. Gitu. Sebetulnya apa yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan kata-kata kunci lain atau nilai-nilai lain yang terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan itu. Semua satu nilai tidak boleh bertentangan dengan nilai lain yang ada di sana. Jadi penerjemahan dari kearifan lokal misalnya atau dari nilai budaya misalnya tidak boleh bertentangan dari yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi SKB 3 Menteri ini mengembalikan ke sana. Yang kedua, secara filosofis Ki Hajar Dewantara itu jelas-jelas mengatakan bahwa hak seseorang untuk mengatur dirinya sendiri itu harus diberikan. Bahwa inilah yang membuat seseorang untuk belajar melakukan tertib dan damai
dalam tumbuhnya kodrat dirinya sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pentingnya merdeka batin, merdeka pikiran, merdeka tenaga, dan guru-guru ini perlu memberi kebebasan pada peserta didik untuk mencari pengetahuannya sendiri. Refleksi menjadi sangat penting. Dan kalimat lain yang ada dalam asas taman siswa adalah memakai pengetahuan guna amal keperluan umum. Jadi anak-anak kita itu perlu mengetahui mana-mana yang penting dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam dirinya. Bisa tahu mana yang substansi sifatnya, yang substantif, yang membuat dirinya itu bisa berperan untuk kebaikan bersama. Nah, kalau untuk baju, untuk model baju saja sudah diseragamkan, padahal pemerintah pun itu memberikan 5 pilihan model yang sebetulnya bisa dipilih oleh seorang anak, dan hak memilih ini adalah hak yang perlu dilatihkan dan diberikan pada para peserta didik sejak dini. Lalu kapan dia melatih dirinya untuk menjadi pemimpin yang baik? Seorang pemimpin ini kan mestinya tahu bahwa dia akan memilih, tahu konsekuensinya, tahu mengapa dia memilih itu, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Apalagi bila mana model yang dipilihkan oleh sekolah itu adalah atribut dari keagamaan tertentu yang belum tentu bukan hanya dipahami tapi juga dipercayanya. Jadi ini juga satu hal yang perlu menjadi bagian yang dipertimbangkan, saya kira. Ya, di sini berarti ketika adanya SKB 3 Menteri ini secara tidak langsung menghilangkan penyeragaman ya Bu, tapi lebih mengusung terhadap keragaman, baik itu dalam atribut, kemudian seragam, dan yang lainnya. Mungkin begini, tepatnya adalah memberikan pilihan baik pada peserta didik maupun tenaga kependidikan dan pendidik. Pilihan diberikan pada mereka. Ya. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Beberapa bulan yang lalu sempat terjadi polemik tentang hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada beberapa bulan yang lalu. Sehingga menuai kritik dari berbagai ketua umum ataupun pemimpin ormas Islam, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, kemudian MUI, karena mereka menyayangkan bahwasanya visi pendidikan nasional pada 2035 nanti tidak sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 3. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Begini, saya terus terang tidak paham peta jalan pendidikan ini secara menyeluruh. Tapi saya merasa hilang kata agama kalau sudah tergantikan oleh berbagai nilai keagamaan yang ada di sana, antara lain misalnya berakhlak mulia atau apapun yang ada di sana, maka tentunya frasa kata agama itu sendiri sudah terwakili di situ. Saya lebih ingin mengutip apa yang ditulis oleh Kang Yudi Latif pada hari ini yang saya baca di Kompas, yaitu pendidikan, dan ini mengenai pemikiran Kang Yudi mengenai peta jalan pendidikan Indonesia ini ya. Ya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu harusnya sudah bisa melampaui jangkauan teknologi dan data dengan lebih menitik beratkan dan memberikan wawasan kemanusiaan dan kebijaksanaan. Saat ini memang saya pun menyetujui tulisan tersebut. Kementerian Pendidikan terlalu banyak menekankan pada teknologi yang berpotensi melupakan nilai yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita sebagai manusia dan memberikan arti bagi kehidupan kita di muka bumi ini, bukan? Ya.
Ketika kita juga memberikan perhatian terlalu besar pada teknologi, maka sebetulnya kita berpotensi meninggalkan saudara-saudara kita yang selama ini tertinggal. Padahal sumbangan saudara-saudara kita yang kalau dalam terminologi teknologi ini bahkan 1.0 saja tidak, belum sampai sana, sumbangan mereka pada pembangunan bangsa ini nggak bisa dikatakan kecil. Dan kita tahu bahwa sebetulnya setiap dari kita itu memiliki potensi untuk membangun bangsa ini. Jadi saya bersetuju dengan tulisan Kang Yudi Latif bahwa ketika kita membuat satu peta jalan, maka kita tidak perlu berpihak, perlu mengenal lapangan dengan baik dan perlu berpihak dengan jelas agar saudara-saudara yang tertinggal tetap terlihat sumbangannya dalam bangsa ini. Nah, berbicara mengenai itu, maka mau tidak mau, saya terpaksa menyinggung satu hal yang memperlihatkan kondisi, menurut saya, memperlihatkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Kalau boleh. Ya, mangga Ibu, silakan. Di satu sisi, kami dari praktisi pendidikan merasa sekali ada satu kemajuan yang luar biasa ketika kami sebagai guru dibebaskan dari belenggu ketuntasan kurikulum dan penghapusan ujian nasional. Seperti Mas Ihsan tahu, ketika pandemi ini berlangsung, pada bulan Maret Menteri melakukan surat edaran yang mengatakan bahwa udah deh nggak usah repot-repot soal ketuntasan kurikulum, tapi fokus pada kebermaknaan. Nah, pendidikan memang harusnya begitu. Pandemi nggak ada pandemi, harusnya kebermaknaan. Karena ketuntasan pada satu tempat ke tempat lain itu akan berbeda. Dengan ukuran yang sama, pasti akan ada yang dinilai secara tidak adil. Adil itu tidak berarti sama, tapi ketika kita mengatakan kebermaknaan, di situ adil bisa terjadi dengan baik. Juga disebutkan pentingnya satu umpan balik dari guru yang bersifat deskriptif. Di situ juga sangat menyenangkan sebetulnya untuk dunia pendidikan, karena mendapatkan umpan balik yang deskriptif, memasukkan proses belajar yang sudah kita alami dan sebagai peserta didik juga bisa kemudian menyebutkan proses belajar yang berada dalam yang dialaminya sendiri, itulah yang bisa juga menambah kebermaknaan. Jadi ini satu hal yang sangat positif dari kondisi pendidikan sekarang. Tapi lagi, penekanan pada teknologi berulang kali disebutkan sehingga di satu titik akan terasa sekali bahwa ini ada yang tertinggal nih. Padahal saat ini digital divide atau kesenjangan digital itu lebih memperlihatkan lagi kesenjangan yang terjadi bahkan dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lain dalam kota yang sama, apalagi dalam tempat yang begitu jauh berbeda. Nah, hal lain lagi yang juga perlu diwaspadai yang terjadi pada saat ini adalah dunia pendidikan terasa sekali kebanjiran istilah yang saya takut sekali. Saya mengkhawatirkan ini akan berhenti sebagai jargon. Contoh, guru penggerak, sekolah penggerak, komunitas penggerak. Pertanyaan kritisnya, apakah yang tidak mendaftarkan tidak bisa dianggap sebagai penggerak? Ini adalah satu hal yang harus secara kritis dilihat oleh kementerian. Dan sebaliknya, apakah mereka yang sudah diberi label itu sungguh-sungguh menjadi penggerak yang menggerakkan ke arah nilai, taruhlah nilai Pancasila yang kita miliki saat ini. Bagaimana memastikannya? Gitu. Di satu sisi, apakah yang tidak mendaftar tidak bisa dianggap sebagai penggerak? Di sisi lain, apakah yang sudah mendapatkan label penggerak sungguh-sungguh bergerak ke arah nilai yang kita kehendaki bersama, yang juga dikehendaki oleh ketika kita menyelenggarakan negara ini. Ya. Terlalu banyak jargon, terlalu banyak label, saya khawatir tidak membantu dalam
dunia pendidikan. Karena yang paling mendasar di sini adalah justru bagaimana supaya semua orang, semua guru, semua murid, semua orang tua, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan potensi yang dimilikinya untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Ya, padahal di satu tempat lain, di satu tempat sana, masih banyak orang-orang yang aktif bergerak dalam dunia pendidikan untuk memajukan pendidikan Indonesia ya Bu. Ya. Walaupun dia tidak masuk dalam komunitas yang dibeli cap penggerak ini. Iya. Iya. Nah. Dan kami khawatir bahwa kalau tidak mendapatkan label itu seakan-akan tidak ada lagi. Gitu. Ya, padahal tidak demikian. Artinya juga kurangnya sebetulnya kemampuan komunikasi publik yang jelas dan menggunakan diksi sederhana yang merangkul semuanya sehingga tidak ada yang ketinggalan. Pemilihan diksi bisa membuat orang merasa tertinggal. Sangat bisa. Bagaimana sebuah kebijakan ditangkap dan dicerap itu merupakan bagian penting yang harusnya diperhitungkan dengan sangat cermat oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini kementerian. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya coba mengulang peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Saya rasa nilai-nilai dari keagamaan sudah terwakilkan dengan adanya berakhlak mulia ya Bu. Ya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai keagamaan, niat kita untuk menggunakan potensi yang kita miliki, lalu menggunakan potensi di lingkungan kita, dan menggunakan keduanya, menemukan potensi diri, menemukan potensi lingkungan, menggunakan keduanya untuk kebaikan dan perbaikan bersama, itu adalah bagian dari keagamaan, bukan? Iya. Saya rasa itu yang sangat penting sebetulnya. Tapi ini diksi yang lebih mudah kan, daripada kita mengatakan unggul, mengatakan berakhlak mulia, gitu. Ada diksi-diksi yang sebetulnya bisa disederhanakan, yang lebih mengajak serta semuanya. Ya, sungguh sangat menggugah sekali tanggapan-tanggapan Ibu terhadap peta jalan pendidikan Indonesia ini, sehingga sangat menginspirasi bagi saya khususnya yang baru mendapatkan pencerahan dari Ibu Heni ini. Kemudian dalam penanaman sikap-sikap toleransi ini dalam dunia pendidikan khususnya diperlukan peran aktif dari berbagai stakeholder. Di antaranya peran orang tua dan keluarga. Ya. Dari Ibu sendiri, apa pesan yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Ibu kepada orang tua khususnya, kemudian keluarga, agar anak-anak mereka yang ada di sekolah tidak melakukan ataupun mengalami kasus-kasus intoleransi? Saya ingin mengutip ujaran dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan begini, naluri para pendidik itu adalah untuk memastikan bahwa anaknya selamat dan bahagia. Nah, orang tua pasti begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat anak kita selamat dan bahagia? Kebahagiaan itu akan terasa bila mana kita bisa berperan untuk membahagiakan lingkungan. Ketika kita bisa tahu bahwa kehadiran kita itu punya arti. Ketika kita tahu bahwa bukan saja orang menerima kita, menerima kekuatan kita, tapi juga bersama-sama mau menggandeng tangan kita untuk bersama-sama mereka memperbaiki lingkungan ini. Nah, untuk bisa memastikan itu, tentu para orang tua perlu paham betul pentingnya membuka ruang-ruang perjumpaan dengan lingkungan yang berbeda, dengan mencoba untuk melatih mendengar,
mencoba untuk melatih terus berpendapat dan dengan kritis, terus mencoba untuk bekerja sama, main bersama, menyepakati kesepakatan bersama, kemudian ketika melakukan kesalahan mau mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan itu serta memperbaikinya. Banyak hal-hal yang sebetulnya berasal dari keseharian. Keseharian di mana orang tua memberi kesempatan pada setiap anaknya untuk mengenali dirinya sendiri, lalu menerima dirinya sendiri, lalu mengetahui kekuatan dirinya, lalu mencoba melihat di mana dirinya bisa berperan. Sesederhana membersihkan ruangan, menaruh sampah. Sesederhana membantu melipat selimut ketika bangun. Hal-hal yang sebetulnya berasal ketika anak membuka matanya pagi hari sampai menutup kembali matanya ketika malam tidur. Memahami dalam sehari apa saja yang sudah dilakukannya, kebaikan yang diterimanya, kebaikan yang dilakukannya, semua hal itu bisa dilakukan sejak dini sebetulnya. Jadi membuka ruang perjumpaan, membuka peluang bagi anak untuk menyatakan bahwa dirinya bisa berperan dalam kebaikan, kemudian menerima diri, karena menerima diri itu sangat penting dan sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua juga menerima diri anaknya, yang disebut oleh Ki Hajar sebagai menerima kodrat. Karena setiap anak tentu berlainan, meski dari orang tua yang sama, bahkan anak yang kembar sekalipun. Itu mungkin kira-kira kalau kita bicara sebagai orang tua. Juga orang tua perlu memahami bahwa peran dalam 3 pusat pendidikan ini sangat besar. Jadi bila mana melihat ada yang perlu diambangi dalam alam perguruan atau dalam alam pergerakan yang dialami oleh anaknya, maka orang tua perlu mengimbangi dengan segera dan juga dengan strategis. Mungkin dengan melibatkan bagian dari alam perguruan dan bagian dari alam pergerakan ini. Itu mungkin yang bisa dilakukan. Tentunya bukan hanya peran aktif dari orang tua ataupun keluarga ya Bu. Di sana ada stakeholder lain yang sekiranya dapat membantu secara simultan, kerjasama yang simultan untuk membangun kesadaran kolektif terhadap toleransi beragama ataupun kesadaran akan keragaman ini. Di antaranya ada peran pemerintah, organisasi masyarakat sipil, terutama ulama. Nah, dalam hal ini bagaimana strategi pembagian kerja yang harus dilakukan oleh stakeholder tersebut ya Bu, terhadap membangun pendidikan toleransi dan keberagaman? Saya kok tidak melihat 3 pusat pendidikan ini, karena tadi yang disebut Mas Ihsan sebagai pemerintah atau sebagai sekolah atau sebagai ormas, itu semua adalah bagian dari alam perguruan, bila mana itu menjadi bagian dari keguruan anak kita, dan alam pergerakan bila mana itu menjadi bagian dari pergerakan anak kita. Nah, saya tidak melihat 3 pusat ini memiliki satu pembagian peran yang khusus, enggak. Tapi 3 pusat pendidikan ini merupakan 3 pusat yang sama-sama menentukan bagi perkembangan nilai yang ditumbuhkan pada seorang anak. Ingat bahwa contoh itu sangat penting kalau kita bicara mengenai nilai. Sampai kalau bahasa Jawanya meniren ya, sampai meniren kita itu atau sampai capek kita mengatakan bahwa hargailah sesamamu, tetapi kita mencontohkan bahwa ketika kita bicara dengan orang-orang yang kita anggap berada di bawah struktur kita, kita menghardiknya, maka anak-anak akan menangkap sebagai enggak ada kesetaraan itu. Atau ketika kita mengatakan bahwa hargailah semua kepercayaan atau agama atau etnis apapun itu, tetapi dalam menyatakan lelucon, kita memakai itu sebagai target lelucon kita,
maka anak akan melihat enggak dihargain, orang itu bagian dari lelucon. Atau ketika kita mengatakan bahwa hargai perempuan dan laki, melihat kesetaraan gender, tapi kita dengan tenang misalnya berada dalam satu forum di mana semua laki yang bicara, ketika bicara masa depan, tapi semua laki, dan biasa saja melihat itu. Ketika kita di sekolah juga memberi kesempatan pada satu jenis saja dan yang lainnya tertinggal, maka sebetulnya kita tidak sedang mendidik anak kita atau peserta didik kita untuk memahami apa yang disebut sebagai kesetaraan. Jadi contoh itu penting. Dan bahkan contoh yang negatif pun bisa diubah oleh seorang guru atau orang tua menjadi bagian dari pembelajaran anak. Misalnya, kita melihat ada forum untuk membicarakan pendidikan masa depan, tapi pembicaranya laki semua. Lalu kita tanyakan pada peserta didik, kira-kira kita melihat ini dan lihat judulnya, kira-kira apa yang ada dalam benakmu? Dengan membiasakan anak melihat semua dan berpartisipasi setidak-tidaknya ikut berpikir secara kritis, maka sebetulnya kita sudah menanamkan dan menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik atau anak-anak kita untuk menerima keragaman sejak dalam pikiran. Dan contoh-contoh yang ada di lingkungan perlu sekali dipakai sebagai bagian yang contoh yang perlu kita contoh atau inspirasi untuk kita, atau contoh dari hal yang perlu kita hindari. Tapi semuanya perlu dibicarakan dengan terbuka, anak kita perlu didengarkan, kemampuan dari orang dewasa untuk mendengarkan sangat dibutuhkan. Ya, Ibu dan teman-teman di Yayasan Cahaya Guru ini sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam dunia pendidikan ini ya, Bu. Iya. Kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang akan dibangun oleh Ibu sebagai Ketua Dewan Yayasan Cahaya Guru untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang memiliki sikap kebinekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Langkah-langkah apa aja yang akan dibangun ataupun yang akan dicanangkan oleh Ibu dan teman-teman di Yayasan Cahaya Guru? Sebetulnya, Mas, ini kami memiliki apa yang kami sebut sebagai format besar Yayasan Cahaya Guru, yang juga sebetulnya kami juga mengambil dari apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dan juga oleh ajaran agama kita. Sebetulnya seluruh agama menyatakan itu. 3 langkah itu ya yang tadi sudah saya bicarakan. Yang pertama, temukan kekuatan diri, kemudian temukan kekuatan lingkungan, dan gunakan keduanya untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Mengambil peran menjadi sangat penting, dan semua orang, lintas usia, lintas sektoral, sangat bisa berperan untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Itu mungkin satu format yang bisa berlaku untuk semua orang dimanapun ia berada. Ya. Terima kasih Ibu atas penjelasan dan pencerahan yang sangat memudahkan. Terima kasih Mas Iksan untuk kesempatannya. Dunia pendidikan yang ada di Indonesia terlihat dari puluhan tahun Ibu bergerak aktif dalam dunia pendidikan, baik dalam lembaga yang formal ataupun tidak formal. Dalam hal ini Yayasan Cahaya Guru mengindikasikan bahwasanya Ibu termasuk penggerak guru penggerak, sekolah penggerak, komunitas penggerak, gitu Ibu. Sebenarnya waktu ini sekitar 1 sampai 3 menit lagi. Ya. Mungkin Ibu ada closing statement terkait tema pada pagi ini, Bu. Saya sebetulnya cuma keragaman, kebinekaan, dan kemanusiaan. Sebetulnya ada satu hal yang saya ingin ambil dari Ki Hajar Dewantoro lagi. Sangat menarik ketika beliau mengatakan bahwa setelah berusaha, percayalah bahwa semua yang hal baik itu akan baik. Gitu. Tapi yang beliau mengatakan begini,
teratur hidup tanpa ada yang kedua, gitu. Memegang seluruh pimpinan untuk selamanya dalam tangannya, tidak untuk kepentingan diri, tapi karena cinta kasih terhadap kita, makhluknya, dan untuk ketertiban seluruh hidup. Di sini jelas sekali bahwa kita semua perlu sekali sadar kita berada di dunia ini untuk kebaikan bersama. Dan saya rasa pada saat-saat di mana kita galau atau pada saat kita merasa tertinggal, gitu, kita perlu meyakinkan diri sendiri bahwa ternyata cinta kasihnya itu berada bersama kita dan menguatkan kita untuk membuat kebaikan apapun itu, dimanapun kita berada. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni telah bersedia hadir memberikan pencerahan, kemudian berbagai gagasan-gagasan yang sangat luar biasa terhadap perkembangan pendidikan Indonesia ke depannya dalam mempersiapkan Indonesia generasi emas. Bukan hanya sebatas waktu 2045, tapi melampaui batas-batas waktu yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri. Sungguh sangat luar biasa Ibu, terima kasih sekali kami sampaikan kembali. Tentunya kita hidup di Indonesia ini dengan berbagai keragaman dan tidak diragukan lagi bahwasanya persatuan adalah sesuatu yang diinginkan dan patut diperjuangkan. Namun tidak dapat dikehendaki hanya dengan deklarasi. Dalam hal ini persatuan bukan hanya sebatas deklarasi, tapi sesuatu yang perlu diperjuangkan. Persatuan dalam keragaman tentunya. Gitu ya Ibu. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.